Ubaidillah bin Ziyad adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Lahir di era yang penuh gejolak politik dan persaingan kekuasaan. Ayahnya, Ziyad bin Abihi, adalah seorang gubernur yang terkenal dengan kebijakan kerasnya dalam menegakkan kekuasaan dinasti Umayyah, dan Ubaidillah tumbuh di bawah bayang-bayang ambisi serta kekejaman sang ayah. Kehidupannya membawa Ubaidillah menjadi figur penting, meskipun penuh dengan tragedi yang kelak akan diingat oleh banyak orang sebagai salah satu tokoh di balik tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Ubaidillah bin Ziyad dilahirkan di Basrah, wilayah yang berada di bawah kendali ayahnya, Ziyad bin Abihi. Tanggal pasti kelahirannya tidak banyak disebutkan dalam literatur sejarah, tetapi ia tumbuh di tengah suasana pemerintahan yang penuh kekuatan dan kekerasan. Ziyad bin Abihi adalah sosok yang menduduki jabatan penting pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah mengangkat Ziyad sebagai gubernur Kufah dan Basrah, Ubaidillah secara langsung menyaksikan bagaimana ayahnya mengendalikan wilayah-wilayah penting ini dengan tangan besi. Di bawah pengaruh Ziyad, Ubaidillah belajar banyak tentang politik, diplomasi, dan taktik kekuasaan. Ia dibesarkan dengan pemahaman bahwa kekuasaan harus dijaga dengan tegas, tanpa kompromi. Sebagai putra seorang gubernur yang dihormati sekaligus ditakuti, Ubaidillah mendapatkan pendidikan politik dan militer yang ketat, serta perlakuan istimewa dari lingkungannya. Setelah dewasa, Ubaidillah mulai menunjukkan kemampuannya di arena politik dan militer. Keahlian ini membawanya ke posisi penting sebagai gubernur beberapa wilayah strategis. Salah satu penunjukannya yang paling terkenal adalah ketika ia diangkat sebagai gubernur Kufah oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid melihat Ubaidillah sebagai seseorang yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas wilayah-wilayah yang gelisah. Pada saat itu, Kufah adalah pusat gejolak politik dengan pendukung-pendukung keturunan Nabi Muhammad yang merencanakan perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Ubaidillah dengan cepat mengambil kendali, menggunakan taktik yang sangat keras untuk menekan segala bentuk pemberontakan. Mungkin peristiwa paling menentukan dalam kehidupan Ubaidillah bin Ziyad adalah keterlibatannya dalam tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi. Ketika Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak untuk memberikan baiat kepada Yazid, banyak warga Kufah mengundangnya untuk datang dan memimpin mereka dalam perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Namun, Ubaidillah yang memegang kendali di Kufah segera bertindak untuk meredam segala bentuk dukungan terhadap Husain. Ia mengirim pasukan untuk menghadapi Husain dan pengikutnya yang jumlahnya kecil di padang Karbala. Di bawah perintah Ubaidillah, pasukan tersebut menyerang Husain dan keluarganya, yang akhirnya berujung pada pembantaian yang tragis. Tragedi ini tak hanya mencoreng nama Ubaidillah, tetapi juga menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah Islam yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah tragedi Karbala, Ubaidillah bin Ziyad semakin dikenal sebagai penguasa yang brutal. Ia menindak tegas siapapun yang dianggap mengancam kekuasaan dinasti Umayyah. Berbagai pemberontakan dan protes yang muncul di wilayah Kufah ditindasnya tanpa ampun. Tidak hanya pengikut Husain yang menjadi korban, tetapi juga siapa saja yang dianggap berpotensi memberontak. Nama Ubaidillah menjadi sinonim dengan kekejaman dan ketidakadilan, terutama di kalangan umat Islam yang merasa simpati terhadap Husain dan keluarganya. Sementara dinasti Umayyah memuji loyalitas dan ketegasan Ubaidillah, sebagian besar umat Islam mengutuk tindakannya. Meskipun selama beberapa waktu Ubaidillah bin Ziyad berhasil mempertahankan kekuasaannya, nasibnya berubah setelah meletusnya pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Pada tahun 683 Masehi, pasukan Ubaidillah mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Al-Harrah melawan para pemberontak yang menentang pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Akhirnya, Ubaidillah tewas dalam pertempuran tersebut, menandai akhir hidup seorang penguasa yang penuh kontroversi. Kehidupan Ubaidillah bin Ziyad menjadi pelajaran tentang kekuasaan yang diwarnai kekerasan dan darah. Namanya akan selalu diingat sebagai salah satu tokoh kunci dalam peristiwa Karbala yang membawa luka mendalam bagi banyak umat Islam, terutama bagi mereka yang menghormati dan mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ubaidillah bin Ziyad adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa tragis yang berkaitan dengan masa kekhalifahan Umayyah. Beberapa peristiwa dan peran pentingnya adalah: pertama, peran dalam pertempuran Karbala 780 Masehi. Peran Ubaidillah bin Ziyad dalam pertempuran Karbala adalah bagian yang paling dikenang dalam hidupnya.
sebuah peristiwa yang mengukir sejarah dengan darah dan air mata. Cerita ini dimulai ketika situasi politik di kekhalifahan Umayyah mulai memanas dengan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak memberi baiat kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada suatu pagi yang tenang di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, sang gubernur Kufah yang dikenal keras dan tidak kenal ampun, sedang duduk di balairung istananya. Seorang pengawal masuk tergesa-gesa, wajahnya tegang. "Tuanku," katanya dengan suara terbata-bata, "kami mendapatkan kabar bahwa Husain bin Ali telah meninggalkan Mekah dan menuju Kufah. Banyak warga Kufah yang mendukungnya." Ubaidillah berdiri, matanya berkilat. Dia tahu bahwa Husain menolak mengakui Yazid sebagai khalifah, dan jika Husain berhasil memasuki Kufah, kota itu bisa dengan cepat berubah menjadi pusat pemberontakan. "Siapkan pasukan," kata Ubaidillah dengan tegas. "Kita tidak akan membiarkan anak dari Ali bin Abi Thalib ini memecah belah kekuasaan Umayyah di sini." Dengan cepat, perintah diberikan. Ubaidillah mengirim utusan untuk memperkuat posisinya di Kufah dan segera merencanakan penangkapan para pendukung Husain. Muslim bin Aqil, utusan Husain yang telah datang lebih dahulu untuk mengukur dukungan di Kufah, berhasil ditangkap. Dalam sebuah pengadilan singkat, Muslim dieksekusi. Hal ini adalah peringatan keras bahwa setiap pemberontakan tidak akan ditoleransi. Beberapa hari kemudian, berita datang bahwa Husain dan keluarganya sedang menuju Karbala, sebuah padang pasir gersang di tepi sungai Efrat. Ubaidillah melihat ini sebagai kesempatan untuk menghentikan perlawanan sebelum menjadi lebih besar. Ia memanggil salah satu komandan pasukannya, Umar bin Sa'ad. "Umar," kata Ubaidillah dengan nada yang penuh otoritas, "aku ingin kau memimpin pasukan ke Karbala. Husain bin Ali tidak boleh diizinkan untuk mencapai Kufah. Tangkap dia atau bunuh dia jika perlu." Umar bin Sa'ad tampak ragu. "Tapi tuanku, ini Husain, cucu Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita membunuh keturunan Rasulullah?" Mata Ubaidillah menyipit, wajahnya dingin. "Jangan lupa siapa yang kita layani, Umar. Ini adalah perintah dari Yazid, dan aku akan memastikan perintah itu dilaksanakan. Jika kau gagal, ada orang lain yang bisa melakukannya." Dengan tekanan itu, Umar tidak punya pilihan. Ia memimpin ribuan prajurit menuju Karbala untuk berhadapan dengan Husain, yang hanya didampingi oleh segelintir pengikut setianya, termasuk keluarga dan beberapa sahabatnya. Pada pagi yang suram tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, pasukan Umayyah mengepung kemah Husain. Sebelum pertempuran dimulai, Husain mencoba bernegosiasi. Husain, dengan suaranya yang lembut tapi penuh keyakinan, berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Apakah tidak ada jalan damai? Biarkan kami pergi dan kembali ke Madinah." Umar menundukkan kepala, hatinya diliputi konflik. "Aku hanya menjalankan perintah, wahai cucu Rasulullah." Kata-kata itu sampai di telinga Ubaidillah bin Ziyad melalui pesan-pesan yang dikirimkan dari medan perang. Ubaidillah tak menunjukkan belas kasihan. Ia mengirimkan pesan kembali kepada Umar bin Sa'ad. Jika Husain tidak menyerah dan memberikan baiat kepada Yazid, tidak ada pilihan lain kecuali kematian baginya. Pesan itu menjadi keputusan akhir. Pertempuran pun dimulai, meski pada kenyataannya lebih mirip pembantaian. Pasukan Husain yang kecil tidak mampu menandingi ribuan tentara yang dikirim Ubaidillah. Satu persatu, para sahabat dan keluarga Husain gugur di medan perang. Di tengah pertempuran, Husain berjuang dengan gagah berani, meski ia tahu kematian sudah dekat. Dalam momen terakhirnya, Husain berdiri sendirian, tubuhnya lemah akibat luka-luka. Dengan lantang, ia berkata kepada pasukan musuh, "Jika kalian membunuhku, ketahuilah bahwa kalian akan hidup dalam noda selamanya." Namun, pasukan Ubaidillah tidak mundur. Husain akhirnya gugur di padang Karbala, tubuhnya tergeletak tak bernyawa di atas tanah yang berdebu, meninggalkan luka yang dalam bagi umat Islam. Ketika kabar kemenangan sampai di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad merasa puas. Di hadapan para pejabat dan pasukannya, ia berdiri dengan senyum kecil di wajahnya. "Kita telah menghancurkan akar dari pemberontakan ini," katanya dengan suara bangga. "Dinasti Umayyah akan tetap berdiri kuat." Namun,
Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa kepala Husain dibawa ke istananya. Ketika kepala itu tiba di depannya, Ubaidillah memandangnya dengan dingin. Beberapa pejabat yang hadir terlihat gelisah, tetapi Ubaidillah tetap tak menunjukkan rasa bersalah. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga ketertiban, katanya singkat, menatap kepala cucu Nabi yang tak bernyawa. Namun, meski Ubaidillah berhasil menumpas perlawanan Husain, peristiwa Karbala justru menjadi awal dari runtuhnya citra Umayyah di mata banyak umat Islam. Ubaidillah mungkin telah memenangkan pertempuran secara fisik, tetapi secara moral, ia kalah di mata sejarah. Tragedi Karbala tidak akan pernah terlupakan, dan nama Ubaidillah bin Ziyad akan selalu dikaitkan dengan hari yang penuh duka tersebut. Peran kerasnya dalam peristiwa ini menciptakan jejak abadi di hati umat Islam, terutama bagi mereka yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Kedua, penumpasan pemberontakan di Kufah. Pada suatu malam di Kufah, angin panas gurun berhembus melewati tembok-tembok kota. Di dalam istananya, Ubaidillah bin Ziyad duduk di atas singgasananya, wajahnya tegang. Kufah, kota yang berada di bawah pemerintahannya, sedang bergolak. Warga yang pernah setia kepada Bani Umayyah, kini mulai memberontak, sebagian besar karena pengaruh keluarga Nabi, terutama Husain bin Ali, yang telah gugur di Karbala. Namun, semangat perlawanan terus menyala di hati orang-orang Kufah. Kabar tentang pemberontakan ini semakin kuat setelah kematian Husain. Berita kekejaman di Karbala menyebar cepat, membakar kemarahan penduduk Kufah yang merasa dikhianati karena mereka sempat mengundang Husain untuk memimpin perlawanan. Meski sebagian besar penduduk telah menundukkan kepala mereka di bawah kekuasaan Umayyah, kini muncul gerakan-gerakan rahasia yang merencanakan pemberontakan besar. Ubaidillah tahu bahwa situasi di Kufah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dari jendela istananya, ia melihat kota yang tampak tenang di permukaan. Namun, di balik itu, api pemberontakan sedang disulut oleh mereka yang menolak kekuasaannya. Seorang utusan bergegas masuk ke ruang pertemuan, wajahnya pucat. "Tuanku," katanya, suaranya bergetar. "Ada kabar bahwa pemberontakan besar sedang direncanakan. Mereka berkumpul di rumah-rumah secara rahasia dan beberapa tokoh penting Kufah mulai bergabung." Ubaidillah memandang utusan itu dengan tatapan tajam. Ia sudah mendengar desas-desus ini, namun kali ini kabar itu terdengar lebih mendesak. Ia berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju jendela, merenung sejenak. Kufah, gumamnya perlahan, kota yang selalu bergolak, tak pernah puas, selalu mencari pemimpin baru. Jika kita biarkan, pemberontakan ini akan membesar, dan aku tidak akan membiarkan kekuasaan Umayyah jatuh di tanganku. Lalu, ia berbalik dan memanggil salah satu panglima militernya, Syarik bin Awar. "Syarik," katanya, "aku butuh tindakan cepat. Temukan siapa pemimpin pemberontakan ini. Tangkap mereka, buat mereka contoh bagi yang lain. Kita akan menghentikan ini sebelum api menyebar." Syarik mengangguk tegas. "Perintahmu akan segera dilaksanakan, tuanku. Kami akan menyusuri lorong-lorong kota dan menindak mereka yang berani melawan." Namun, Ubaidillah tahu ini bukan hanya soal menangkap beberapa pemberontak. Ini adalah pertarungan untuk merebut hati warga Kufah, sebuah kota yang selalu dikenal sebagai tempat yang sulit ditaklukkan sepenuhnya. Malam itu, pasukan Ubaidillah menyusuri jalanan kota. Mereka mendobrak pintu-pintu rumah di mana rapat rahasia berlangsung menangkap para pemimpin pemberontak. Salah satu tokoh yang berhasil ditangkap adalah Hani bin Urwah, seorang tetua yang berpengaruh di Kufah dan pendukung Husain. Hani dicurigai menjadi salah satu penyokong utama gerakan perlawanan. Ketika Hani dibawa ke hadapan Ubaidillah, suasana di balairung istana mencekam. Wajah Hani tetap tenang, meskipun tubuhnya dibelenggu. Ubaidillah menatapnya dengan pandangan tajam. "Hani," Ubaidillah memulai dengan nada dingin. "Aku tahu kau adalah salah satu orang yang terlibat dalam rencana ini. Kau telah berkhianat pada kekhalifahan Umayyah dan berusaha mengacaukan kota ini." Hani mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Ubaidillah. "Aku tidak berkhianat. Aku hanya membela kebenaran. Kufah bukan milikmu, Ubaidillah. Kufah adalah milik umat yang ingin keadilan." Mata Ubaidillah menyipit. "Keadilan? Apa yang kau sebut keadilan? Keadilan yang kau bicarakan adalah pemberontakan melawan Yazid, melawan kekhalifahan yang sah." Hani tetap tenang, meskipun wajahnya tampak lelah.
kekhalifahan yang sah, Yazid adalah pemimpin yang kejam dan kau, Ubaidillah, adalah alatnya. Kau telah membunuh cucu Nabi di Karbala dan sekarang kau mencoba memadamkan kebenaran dengan darah. Wajah Ubaidillah memerah. Ia mendekat ke Hani, matanya berkilat marah. Kau akan segera tahu apa yang terjadi pada mereka yang melawan Umayyah. Aku akan membuatmu contoh bagi seluruh Kufah, agar tak ada lagi yang berani melawan. Setelah penangkapan Hani bin Urwah, Ubaidillah memerintahkan agar Hani dieksekusi di depan umum. Ia ingin memastikan bahwa semua orang di Kufah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba memberontak. Pasukannya menyisir kota untuk menangkap lebih banyak pemberontak, dan Ubaidillah tidak segan-segan menggunakan kekerasan ekstrim untuk menumpas pemberontakan ini. Di pasar-pasar dan lorong-lorong sempit Kufah, pasukan Ubaidillah bergerak cepat, mengintimidasi warga, dan menangkap siapa saja yang dicurigai mendukung perlawanan. Malam-malam di Kufah menjadi penuh ketakutan dengan jeritan orang-orang yang diseret dari rumah mereka dan suara langkah-langkah berat pasukan yang menebar teror. Dalam beberapa minggu, Ubaidillah berhasil memadamkan api pemberontakan di Kufah. Kota itu, yang sempat berharap pada kebangkitan setelah Karbala, kini tenggelam dalam ketakutan. Namun, meski Ubaidillah berhasil meredam pemberontakan, kebenciannya di hati warga Kufah semakin mendalam. Mereka menyimpan dendam, menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi. Sementara Ubaidillah merasa puas dengan kemenangannya, ia tidak tahu bahwa sejarah akan mencatatnya sebagai penguasa kejam yang menjual hatinya demi kekuasaan. Kisah Ubaidillah bin Ziyad di Kufah adalah cerita tentang seorang penguasa yang berusaha menjaga kekuasaannya dengan tangan besi, tetapi akhirnya hanya menanam benih kebencian di hati orang-orang yang diperintahnya. Sebuah kemenangan yang sementara, namun meninggalkan jejak luka yang takkan mudah terhapus. Ketiga, peran dalam pembunuhan Muslim bin Aqil. Pada suatu siang yang panas di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad duduk di kursi kebesarannya, memandang keluar jendela istana. Ia tahu bahwa situasi di kota semakin tegang. Bisikan-bisikan pemberontakan mulai terdengar sejak kedatangan Muslim bin Aqil, utusan Husain bin Ali. Muslim telah datang ke Kufah untuk mengukur dukungan warga terhadap Husain, dan semakin hari semakin banyak orang yang berani menunjukkan simpatinya kepada keluarga Nabi Muhammad. Kabar tentang kedatangan Muslim sampai ke telinga Ubaidillah seperti api yang disiram minyak. Sebagai gubernur Kufah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah tahu betul bahwa ia tidak boleh membiarkan gerakan ini berkembang. Jika Muslim bin Aqil berhasil membangun dukungan yang kuat, kekuasaan Umayyah di Kufah akan runtuh dan Husain akan mengambil alih kota. Di dalam istana, Ubaidillah sedang mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya. Seorang pengawal berlari masuk, wajahnya tegang. "Tuanku," kata pengawal itu terengah-engah, "Muslim bin Aqil telah berhasil mengumpulkan ribuan pendukung di Kufah. Mereka berkumpul secara rahasia dan banyak tokoh penting mulai beralih mendukung Husain." Wajah Ubaidillah menegang. "Berapa banyak yang mendukungnya?" tanyanya dengan suara rendah tapi tajam. "Ribuan, tuanku. Mereka bersiap untuk memberontak kapan saja." Mata Ubaidillah menyipit. Ia tahu waktunya sempit. Jika kita biarkan, pemberontakan ini akan tumbuh besar seperti api yang tak terkendali. Katanya dengan tenang, tapi syarat dengan ancaman. "Kita harus menangkap Muslim bin Aqil sebelum dia memobilisasi seluruh Kufah." Ia memanggil salah satu komandan pasukannya, Muhammad bin Ash'ats. "Cari Muslim bin Aqil," kata Ubaidillah dengan dingin. "Tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin dia diadili di sini, di istanaku." Sementara pasukan Ubaidillah mulai mencari Muslim di seluruh kota, keadaan semakin memanas. Muslim bin Aqil, yang awalnya mendapat dukungan dari sebagian besar warga Kufah, mulai merasakan perubahan suasana. Satu demi satu, pendukungnya mulai mundur karena takut pada kekejaman Ubaidillah. Rumah-rumah yang tadinya terbuka untuknya, kini menutup pintu rapat-rapat. Muslim akhirnya dikhianati dan persembunyiannya terungkap. Setelah pengejaran yang melelahkan, Muslim bin Aqil akhirnya tertangkap di rumah seorang pendukung setianya, Hani bin Urwah. Ia dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, tangan terikat dan wajahnya menunjukkan kelelahan, namun tatapan matanya tetap tegas. Di balairung istana, Ubaidillah duduk di atas singgasananya, menatap Muslim yang diapit oleh para pengawal. "Jadi,
"Inilah Muslim bin Aqil," kata Ubaidillah sambil tersenyum tipis. "Utusan Husain yang datang untuk menebar pemberontakan di Kufah." Muslim mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Ubaidillah. "Aku datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kufah pernah menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, tapi sekarang kau merusaknya dengan kekejamanmu." Ubaidillah tertawa dingin. "Kebenaran, keadilan, kau bicara tentang kebenaran sementara kau datang ke sini untuk menantang kekhalifahan yang sah. Kau pikir dengan mengumpulkan beberapa ribu orang, kau bisa melawan Yazid dan pasukan Umayyah?" Muslim tidak gentar. "Aku tidak takut pada ancamanmu, Ubaidillah. Aku hanya menjalankan tugas dari Husain bin Ali. Kalian telah merampas hak umat Islam untuk dipimpin oleh orang yang adil, dan sekarang kau akan membayar harganya." Ubaidillah memukul meja dengan keras, matanya penuh amarah. "Kau terlalu berani untuk seorang tahanan yang sudah kehilangan semua pendukungnya. Di mana orang-orang yang kau sebut pendukung? Mereka semua meninggalkanmu. Kufah kini kembali dalam kendaliku." Dengan suara penuh ketegasan, Ubaidillah mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga. "Bawa dia keluar dan eksekusi dia di depan umum. Biarkan seluruh Kufah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba memberontak." Muslim bin Aqil dibawa ke atap istana. Di bawah, warga Kufah berkumpul, sebagian besar dalam ketakutan. Mereka tahu Ubaidillah ingin memberi contoh, dan eksekusi ini adalah peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Saat berdiri di tepi atap, Muslim menatap jauh ke cakrawala. Ia tidak takut mati, karena ia tahu ia telah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Dengan tenang, ia membaca doa-doanya, mempersiapkan diri untuk menghadapi ajal. "Ini adalah jalan yang telah kutempuh demi Husain dan demi keadilan," gumamnya perlahan. Ketika Algojo mengangkat pedangnya, suasana menjadi sunyi. Pedang itu melayang, dan dalam sekejap, kepala Muslim terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan kepalanya diarak sebagai simbol kemenangan Ubaidillah atas pemberontakan itu. Di dalam istana, Ubaidillah tersenyum puas. Baginya, Muslim bin Aqil hanyalah salah satu dari banyak musuh yang harus ditaklukkan. Dengan kematian Muslim, ia merasa bahwa ancaman terhadap kekuasaan Umayyah telah berakhir di Kufah. Namun, di luar istana, warga Kufah merasakan luka yang mendalam. Mereka yang pernah mendukung Muslim merasa tertindas, sementara yang lain hanya bisa diam dalam ketakutan. Meskipun Ubaidillah berhasil menumpas pemberontakan itu, benih-benih kebencian terhadapnya semakin tumbuh di hati penduduk. Ubaidillah dengan kebengisannya telah meredam satu pemberontakan, tetapi ia tidak tahu bahwa kemarahan dan duka yang ia timbulkan akan terus membara, dan sejarah akan mencatat namanya sebagai salah satu penguasa paling kejam yang pernah memerintah Kufah. Kisah pembunuhan Muslim bin Aqil menjadi simbol perlawanan yang tragis, sebuah peringatan tentang bagaimana keadilan bisa ditindas tapi tidak pernah benar-benar mati. Keempat, kematian Ubaidillah bin Ziyad. Setelah bertahun-tahun menjadi tangan besi dinasti Umayyah, Ubaidillah bin Ziyad akhirnya menghadapi takdirnya di medan pertempuran. Nama yang dulu ditakuti di seluruh Kufah kini telah menjadi simbol kebencian, terutama setelah perannya dalam tragedi Karbala dan pembunuhan Muslim bin Aqil. Tetapi, roda kehidupan selalu berputar. Kekuasaan Ubaidillah yang dulu terlihat kuat mulai goyah ketika pemberontakan demi pemberontakan muncul di wilayah kekuasaan Umayyah. Kekhalifahan Yazid bin Muawiyah yang dulu dijaga dengan ketegasan oleh Ubaidillah kini mulai rapuh setelah kematian Yazid. Abdullah bin Zubair, seorang tokoh terkemuka yang berani menentang kekuasaan Umayyah, mengumpulkan kekuatan untuk merebut kendali dari dinasti tersebut. Pemberontakan besar pecah dan berbagai wilayah mulai beralih mendukung gerakan Abdullah bin Zubair. Di tengah pergolakan ini, Ubaidillah bin Ziyad masih setia pada dinasti yang telah memberinya kekuasaan dan kekejamannya. Namun, waktu bagi Ubaidillah untuk mempertahankan kekuasaannya semakin sempit. Pada tahun 686 Masehi, ia terlibat dalam pertempuran Khazir, sebuah pertempuran besar yang akan menentukan nasibnya. Di medan perang yang gersang itu, Ubaidillah menghadapi musuh lamanya, Mukhtar al-Thaqafi, seorang pemimpin pemberontak yang bangkit untuk membalas kematian Husain bin Ali dan menuntut keadilan atas tragedi Karbala. Hari itu, di bawah matahari terik, pasukan Ubaidillah bin Ziyad dan pasukan Mukhtar al-Thaqafi
saling berhadapan di sebuah lembah yang sunyi. Pasukan Ubaidillah yang terdiri dari prajurit-prajurit Umayyah yang setia berdiri kokoh meskipun mereka tahu lawan yang akan dihadapi adalah pasukan yang lebih besar dan lebih bersemangat. Ubaidillah dengan jubah perangnya memimpin dari depan. Wajahnya masih memancarkan keteguhan meskipun di dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang kian membesar. Di kejauhan terdengar suara gemuruh dari pasukan Mukhtar dan debu mulai naik dari tanah ketika kedua pasukan saling mendekat. Di antara pasukan Mukhtar ada seorang prajurit yang membawa dendam besar terhadap Ubaidillah, Ibrahim bin Al-Ashtar, seorang komandan yang bersumpah untuk membalas kematian Husain di Karbala. Saat pasukan mulai bergerak, seorang prajurit di samping Ubaidillah bertanya dengan nada ragu, "Tuanku, apakah kita akan bertahan melawan mereka? Mereka tampak begitu banyak dan bersemangat." Ubaidillah menatap prajurit itu dengan mata tajam. "Aku tidak pernah mundur dari pertempuran dan kita tidak akan lari sekarang. Apapun yang terjadi, kita adalah pengawal Umayyah. Kematian atau kemenangan, kita akan berjuang sampai akhir." Saat kedua, pasukan bertabrakan di tengah medan, suara pedang dan perisai yang beradu memenuhi udara. Pertempuran itu brutal dan tanpa ampun, dengan darah mengalir di atas tanah lembah Khazir. Ubaidillah bertarung dengan gagah berani di garis depan, mengayunkan pedangnya dengan keahlian yang telah diasah dari banyak pertempuran. Namun, pasukan Mukhtar semakin mendesak, dan gelombang besar prajurit pemberontak terus menghancurkan pertahanan pasukan Ubaidillah. Di tengah kekacauan itu, Ibrahim bin Al-Ashtar berhasil menerobos barisan pasukan Ubaidillah. Matanya mencari-cari satu sosok, orang yang paling ia benci. Saat ia melihat Ubaidillah, rasa dendam yang telah lama terpendam dalam dirinya seolah menyala. Ibrahim berteriak keras, suaranya bergema di tengah keributan pertempuran, "Ubaidillah, ini saatnya kau membayar untuk darah Husain yang tumpah di Karbala." Ubaidillah yang sedang bertarung dengan prajurit lain mendengar seruan itu dan berbalik. Matanya bertemu dengan Ibrahim. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa inilah akhir dari perjalanan panjangnya. Ibrahim mendekat dengan cepat, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Ubaidillah yang berusaha bertahan mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Kedua pedang beradu dengan suara keras, memercikkan bunga api kecil. Keduanya bertarung dengan sengit, namun Ubaidillah mulai kewalahan. Ia mungkin sudah terlalu lelah, atau mungkin beban dosa masa lalunya mulai memberatkan langkahnya. Dalam satu serangan cepat, pedang Ibrahim berhasil menebas lengan Ubaidillah. Jeritan keluar dari mulutnya dan darah mengucur deras. Tubuhnya mulai goyah. Namun, meski terluka parah, Ubaidillah masih mencoba untuk bertahan. Ia menatap Ibrahim dengan kebencian. "Kau mungkin bisa membunuhku, tapi kau tidak akan menghancurkan Umayyah," teriak Ubaidillah dengan suara lemah. Ibrahim dengan wajah yang dipenuhi kemarahan mengangkat pedangnya sekali lagi. "Aku tidak peduli pada Umayyah, aku hanya peduli pada keadilan untuk Husain dan keluarganya." Dengan satu ayunan kuat, pedang Ibrahim menebas leher Ubaidillah. Tubuh Ubaidillah jatuh ke tanah dengan suara keras dan kepalanya terpisah, menggelinding di atas tanah yang berdebu. Dengan kematiannya, berakhirlah riwayat seorang penguasa yang dikenal karena kekejaman dan kesetiaannya yang buta pada kekhalifahan Umayyah. Berita tentang kematian Ubaidillah bin Ziyad menyebar dengan cepat. Bagi banyak orang, terutama mereka yang masih menyimpan duka atas peristiwa Karbala, kematian Ubaidillah adalah balasan yang telah lama ditunggu. Di Kufah, di tempat di mana ia pernah memerintah dengan tangan besi, orang-orang berbisik tentang bagaimana akhirnya kezaliman seorang penguasa berakhir. Mukhtar al-Thaqafi, pemimpin pemberontakan, memerintahkan agar kepala Ubaidillah diarak ke seluruh kota sebagai simbol kemenangan dan pembalasan. Bagi banyak orang, kepala itu bukan hanya milik seorang penguasa yang kejam, tetapi juga simbol dari akhir tirani yang telah menindas mereka begitu lama. Namun, meski Ubaidillah telah tiada, ingatan akan perannya dalam peristiwa Karbala dan pembunuhan Muslim bin Aqil tetap hidup dalam sejarah. Namanya akan selalu dikenang sebagai sosok yang terlibat dalam salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Demikianlah akhir dari Ubaidillah bin Ziyad, seorang penguasa yang jatuh di medan pertempuran, tetapi meninggalkan jejak kebencian dan luka yang akan dikenang sepanjang masa.
Ubaidillah bin Ziyad dikenal sebagai salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam, yaitu pembunuhan Husain bin Ali di Karbala, dan namanya sering dikaitkan dengan kekejaman pemerintahan Umayyah.